Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal yang keempat. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami adalah milik kepunyaan-Mu dan firman Tuhan pun adalah milik kepunyaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berkehendak untuk menjadikan kami seturut dengan apa yang Engkau mau. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami untuk kami ini boleh bersuka dan kami boleh berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca dari Lukas pasal 4 mulai dari ayat yang ke-31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang dengan yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia di mana-mana di daerah itu." Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam, dan penyakit itu pun meninggalkannya. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di awal pasal 4 kita mendapati ada narasi bagaimana Yesus sebagai Sang Anak Allah. Sebagaimana halnya Adam adalah Sang Anak Allah, dicobai dan menang di dalam setting padang gurun. Nah, itu penting untuk kita ingat saudara. Jadi kita mendapati saudara, silsilah Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah. Seperti halnya Adam adalah Sang Anak Allah. Kalau kita boleh pinjam terminologi dari teologi Paulus, saudara, Paulus itu memang beberapa kali dalam suratnya, saudara, di dalam surat Korintus dan dalam surat Roma, dia membandingkan antara Kristus dengan Adam, saudara. Dan kita melihat ya, kita adalah orang-orang berdosa yang jatuh dalam dosa, yang kalah dalam pencobaan di dalam Adam. Kita dikandung dalam dosa, hidup di dalam dosa, di dalam Adam. Namun saudara, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam siapa? Di dalam Anak Allah yang sejati, yaitu Kristus. Adam anak Allah, kita anak Allah di dalam Adam, kita anak Allah di dalam Kristus juga, saudara. Dan sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita punya kekuatan untuk menang di dalam pencobaan. Nah, ketika Yesus menang dalam pencobaan, saudara, kita mendapati settingnya adalah padang gurun. Jadi ketika kita mengingat-ingat kata padang gurun, kita mengingat ada peristiwa pencobaan. Dan ketika pencobaan itu usai, juga ada kata-kata bahwa iblis mencari waktu yang terbaik. Jadi memang padang gurun adalah setting pencobaan, tetapi kita diajak untuk melihat bahwa pencobaan itu nanti tidak akan berhenti tertinggal sampai di padang gurun saja, saudara. Dan sekarang kita melihat ya, Yesus ada di rumah ibadat, ada di sinagog. Saudara, kalau kita sekali lagi saudara coba untuk banding-bandingkan dengan Injil Matius misalkan saudara, kita akan mendapati bahwa Injil Lukas adalah Injil yang tampaknya bersifat jauh lebih lunak terhadap bait suci Yerusalem saudara. Yang namanya Yudaisme, Yerusalem itu dipandang secara relatif positif saudara di dalam Injil Lukas. Dan juga Kisah Rasul saudara di dalam penginjil Lukas ini saudara. Maka kita mendapati ya Yudaisme, lalu Taurat, lalu Yerusalem itu menjadi satu buah
bagian yang sepertinya at home gitu dengan Kristianitas, saudara, termasuk Yesus Kristus. Dan sekarang sudah Yesus Kristus ada di sinagog pada hari-hari Sabat, saudara. Cukup inline ya, karena memang Yudaisme dan Yesus sampai dalam bagian ini belum dibentur-benturkan, saudara, nggak ada benturan. Yesus ada di sinagog. Tetapi saudara, meskipun ya Lukas mencatat bahwa sinagog adalah satu buah tempat yang positif, tempat orang itu beribadah kepada Tuhan, di sana pun saudara kita mendapati ada kesempatan bagi setan untuk ada di sana, saudara. Maka mungkin agak beda ya kalau kita bandingkan dengan Markus misalkan ya, kita mendapati bahwa di sinagog ada setan, kita langsung melihat ya memang itu tempat yang bertolak-tolakan dengan Yesus gitu. Tapi Lukas enggak loh saudara. Kalau dalam Lukas sekali lagi ya, gambarannya adalah ini inline. Sinagog itu positif, bait suci Yerusalem itu positif saudara. Tetapi saudara, di tempat yang positif sekalipun saudara, pertempuran dengan setan tidak akan berhenti saudara. Maka kita melihat saudara, jangan di antara kita ada yang merasa aman ya, kalau kita berada dalam tanda kutip di dalam tempat-tempat yang tepat. Kita sedang ada di gereja, kita sedang memuji Tuhan, kita sedang bergereja, kita sedang beribadah. Jangan rasa aman saudara, karena setan bisa bekerja di tempat dimanapun saja saudara, termasuk di dalam tempat ibadah saudara. Dan di dalam bagian ini kita mendapati ya, Yesus mengusir setan di sinagog, di dalam tempat ibadah saudara. Namun yang menarik saudara, ada seorang penafsir ya, namanya Fred Craddock ya, buku ini saudara. Dia mengatakan ya bahwa catatan tentang Yesus yang mengusir setan ini di frame di dalam kata-kata Yesus punya perkataan yang berkuasa. Nah kita lihat ya di dalam ayat 32 dan ayat 36 dari pasal 4 ini. Ayat 32, ini frame-nya saudara ya. Ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ya, ada kata-kata perkataannya penuh kuasa. Lalu setelah itu di dalam ayat yang ke-36. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataannya ini. Ya, ada perkataan Yesus sudah. Ayat 32, ayat 36 ada kata-kata perkataan Yesus. Lalu di tengah-tengahnya baru ada cerita tentang pengusiran setan itu. Jadi kita diajak untuk lihat di dalam bagian ini ya, terutama meskipun ada pengusiran setan di sinagog, meskipun kita mendapati ada semacam kayak pertempuran dengan iblis yang extended, tidak berhenti sampai kepada bait suci Yerusalem, saudara. Tetapi tekanan utamanya di dalam bagian ini bukanlah pertempuran melawan setannya, tetapi tentang besarnya kuasa firman Tuhan, saudara. Kuasa perkataan. The power of the word, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau berbicara ya dalam kehidupan kita ya, secara sangat simpel saja. Bagaimana kita itu kepingin menang terhadap pencobaan, kita kepingin menang terhadap setan. Jawabannya simpel saja, yaitu bertekunlah di dalam firman Tuhan. Nah sayang sekali saudara, banyak orang-orang Kristen yang saat ini tuh sangat jarang untuk bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, saudara. Nah selanjutnya saudara, kita melihat ya cerita tentang pengusiran setan di sinagog selesai, kita melihat bergeser saudara. Sekarang kemana saudara? Ke dalam rumahnya mertuanya Simon, saudara. Kemudian ia pergi meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya ia menolong dia. Dan ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka, saudara. Nah yang menarik saudara di dalam bagian ini ya, ini kan sebetulnya cerita penyembuhan ya. Ibu mertua Simon itu sedang apa saudara? Sedang sakit keras saudara. Sedang sakit. Harusnya sakit itu didekati dengan penyembuhan. Tetapi Lukas memotretnya sebagai satu buah peristiwa pengusiran setan saudara. Ada pertempuran dengan iblis juga di dalam bagian ini saudara. Maka kita melihat ya tadinya padang gurun, oke jelas saja. Kita kalau melihat padang gurun, oke jelas. Itu adalah satu buah tempat pertempuran gitu saudara. Tapi saudara ternyata tempat pertempurannya bukan cuma di padang gurun loh. Juga ada dalam tempat yang sangat unlikely. Satu buah tempat yang kelihatannya kalau di sana kita ya agak-agak aman lah saudara. Saudara kalau misalkan Anda punya anak saudara, lalu ditanya ya anaknya sampai jam 6 sore, kemana ini? Belum pulang. Ada di mana dia sampai jam 6 sore ini? Oh ke rumah temennya. Kita mulai agak was-was sedikit ya. Temennya ini gimana itu? Papa mamanya sudah 1 bulan gak ada di rumah. Kita mulai agak was-was saudara. Tapi saudara kalau Anda mendengarkan di mana ini sampai jam 6 sore kok belum pulang? Oh ke gereja. Bahkan sudah kadang-kadang ya mungkin sampai setengah 10 malam, jam 10 malam, setengah 11 malam. Kalau ditanya anakmu ada di mana ya? Kok belum pulang-pulang? Anak kita misalkan ada di diskotik, kan Anda was-was sudah. Atau lagi nonton atau pergi sama temennya, pergi makan sampai jam setengah 11 malam, kok belum pulang? Kita was-was sudah. Tetapi sudah, kalau Anda dengar ya, anakmu ada di mana sampai jam setengah 11 malam? Oh iya, masih ada rapat di gereja. Kita rasanya agak tenang sudah. Nah dalam bagian ini kita diajak untuk melihat ya, bahwa pertempuran dengan iblis itu tidak tergantung dengan tempat sudah. Mau di sinagog, tempat yang positif sekalipun juga bisa ada sudah. Jadi kita seperti kayak melihat ya, oke, ada satu buah setting, padang gurun, memang tempat pertempuran. Tunggu dulu ya, karena di dalam sinagog, dalam tempat ibadah juga bisa ada pencobaan iblis sudah. Tapi selanjutnya sudah, ada di mana sudah? Rumah ibu mertua Simon. Ini sudah ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Rumah Simon sudah. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Di rumahnya Simon ternyata juga kita bisa mendapati setan itu sudah bekerja.
Jadi sekali lagi ya, cerita tentang ibu mertua Simon yang sakit ini dipotret sebagai satu buah gambaran eksorsisme. Ada setan di sana, ada pekerjaan iblis. Di mana sudah? Di tempat ibadah juga ada, di dalam tempat yang sangat keseharian juga ternyata kita itu bisa mengalami perjumpaan dengan setan dan bertempur dengan setan, sudah. Maka kita melihat ya, pertempuran dengan setan itu di mana akan terjadi, sudah. Pertama, di dalam tempat-tempat yang kita tidak terpikir, di tempat ibadat sekalipun juga bisa ada pertempuran dengan iblis, bisa ada pencobaan, sudah. Sementara itu, sudah, di tempat yang sangat keseharian, sudah, yang saudara dan saya akan jalani sehari-hari, di tempat kerja, di tempat makan, di rumah, di tempat yang sangat common, sudah, yaitu adalah rumahnya Simon sendiri, sudah. Ternyata juga didapati ada setan, sudah. Ibu mertua Petrus, lalu di ibu mertua Simon dihardik, maka demamnya itu pergi, sudah. Lalu setelahnya kita mendapati ya, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit, dan dia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu dengan keras ia melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Sudah, pertanyaannya ya, setan ini ketika mengucapkan tentang siapa itu Yesus, setan itu mengucapkan sesuatu yang benar atau tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan kedua, pengertian dari setannya ini benar atau enggak? Jawabannya benar juga. Saudara, gini, kalau kita membaca Injil Markus ya, saudara, Markus itu terkenal dengan teori yang disebut sebagai Markan secrecy theory. Ini Injil Markus, saudara, dari teori dari satu orang cenderung liberal sih ya, saudara, namanya William Wrede, saudara. Dia mengatakan bahwa di dalam Injil Markus itu ada tema yang disebut sebagai messianic secret. Jadi, kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, seringkali sudah Tuhan Yesus memberikan pesan, jangan beritakan kepada siapa-siapa, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Begitu ada mujizat-mujizat yang hebat, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Satu-satunya tempat di mana ada orang yang mengucapkan pengakuan dengan jelas ya, yaitu sungguh dia ini anak Allah dan tidak dihentikan, adalah di mana, saudara? Tempat yang dinyatakan secara besar-besaran di atas kayu salib, saudara. Kenapa? Karena kemungkinan ketika Tuhan Yesus membuat mujizat yang besar, lalu orang melihat, sungguh dia ini anak Allah. Tuhan Yesus katakan, stop, jangan ngomong. Bukan berarti karena titelnya salah, tetapi titelnya itu dimengerti dengan isi yang berbeda, saudara. Titel Yesus anak Allah itu dimengerti sebagai tukang bikin mujizat, orang yang akan membawa kemenangan besar. Maka itu judulnya benar, titlenya benar, Yesus adalah anak Allah, tapi isinya nggak tepat, saudara. Sementara dalam bagian ini, saudara, setan itu ya mengetahui dengan tepat, saudara. Di dalam bagian ini yang ditujukan adalah justru adalah ketepatan pengetahuan setan itu, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus suruh mereka diam karena mereka cuma tahu titelnya, tapi sebetulnya nggak tahu isi mesianik itu apa, saudara. Tapi dikatakan bahwa setan itu tahu bahwa Yesus Mesias. Pertanyaannya, kenapa nggak boleh, saudara? Kenapa di dalam bagian sebelumnya ketika di sinagog Tuhan Yesus suruh dia itu diem? Kenapa sekarang sudah di dalam rumahnya Simon, sudah ketika ada setan-setan yang diusir, lalu setan-setan itu berteriak dengan keras dan tahu bahwa Yesus itu Mesias, ternyata disuruh diem juga, saudara? Kenapa? Orang pertama, setannya itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Kedua, pengetahuannya itu juga adalah pengetahuan yang benar. Dan kenapa kok disuruh diem, saudara? Nah, saudara, ada beberapa alasan ya. Tapi ada dua hal yang saya pikir itu kita patut untuk kita sama-sama renungkan sebagai satu hal yang penting, saudara. Yaitu bahwa berita Yesus adalah Mesias adalah satu buah berita yang benar. Untuk berita yang benar dan berita yang berharga ini, saudara, maka messengernya juga tidak boleh sembarangan. Tuhan Allah itu mau untuk saudara dan saya, umat Tuhan yang sudah dikuduskan, dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang besar yang tidak diobral kepada siapapun, saudara. Memang saudara dan saya punya panggilan penginjilan, tetapi saudara, kita perlu sadar bahwa panggilan penginjilan adalah satu buah panggilan yang penuh dengan kemuliaan, bukan panggilan obralan. Saya kadang-kadang ya berasa ya, kalau di dalam gereja itu kita encourage orang untuk, kamu harus menceritakan Yesus, kamu harus menceritakan Yesus. Itu memang adalah satu buah encouragement yang di satu sisi baik, saudara. Tapi kadang-kadang kehilangan awareness bahwa berita tentang Yesus itu Raja, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, itu bukan berita obralan yang boleh disampaikan oleh siapapun, saudara. Saudara, ketika ada satu buah berita yang sangat penting, biasanya berita yang sangat penting itu meskipun sekedar berita formal saja, itu harus disampaikan oleh tokoh-tokoh yang sangat khusus juga, saudara. Delegasi-delegasi khusus yang harus menyampaikan pesan, saudara. Jadi kalau misalkan ada urusan kenegaraan, saudara, untuk mewakili Indonesia, misalkan berbicara di luar negeri, Indonesia sebetulnya bisa tuh kirim email saja, bisa tuh kirim email dengan sangat detail sehingga tidak mudah disalah mengerti, bisa saja, saudara. Tetapi saudara, kalau urusan pejabat tingkat ini ketemu sama pejabat tingkat ini, pejabat tingkat yang lebih tinggi ketemunya sama tingkat yang lebih tinggi, saudara. Karena apa? Karena sedang bawa satu buah pesan penting mewakili negara, maka perwakilannya juga harus khusus, saudara. Jadi nggak bisa itu sekedar kalau misalkan ya ada satu buah berita kenegaraan ya, panggil saja dosen yang paling pintar ngomong.
Dosen yang paling pintar ngomong di mana ya di Indonesia, di UI lah, atau dari UGM lah, atau dari mana lah, universitas mana sudah mewakili negara pergi ke misalkan ke Amerika sudah bertemu dengan misalkan duta besar di sana, atau bertemu dengan presiden, atau bertemu dengan nggak bisa sudah. Karena apa? Karena berita penting yang mewakili negara yang sangat penting harus dilakukan juga oleh orang-orang penting. Nah sudah, Tuhan itu mau sudah bahwa berita Injil yang sangat mulia itu juga dibawa oleh orang-orang yang sudah ditebus, yang mengerti sudah, seperti saudara dan saya. Kalau kita belum sudah, mari kita belajar untuk makin mengerti sudah. Kita perlu sadar bahwa berita Injil bukan berita obrolan, meskipun beritanya benar dan meskipun kita mengerti isi beritanya itu apa sudah, tapi kita perlu bertanya juga pembawa beritanya itu siapa sudah. Setiap message yang bagus itu harus ditaruh di dalam konten yang bagus juga sudah. Kontennya itu sendiri pun juga akan menjadi satu buah message sudah. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa kamu adalah surat terbuka. Sebelum suratnya itu dibacakan, sebelum isinya itu dinyatakan sudah, mediatornya, suratnya itu seperti apa, itu juga penting sudah. Jadi yang namanya messenger dengan message-nya itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan sudah. Saudara tidak bisa menyajikan satu buah makanan yang sangat enak di atas tempat sampah misalkan. Katakanlah tempat sampahnya baru, katakanlah tempat sampahnya belum dipakai, katakanlah tempat sampahnya itu higienis sudah. Maka saudara tetap tidak proper untuk menaruh makanan yang sangat bagus di situ. Ada satu buah makanan yang sangat bagus, lalu Anda punya piring yang agak kurang higienis, tapi piringnya bagus. Tapi sudah ada makanan yang juga sama bagusnya. Anda punya WC sudah, belum pernah dipakai, lalu sudah disanitasi, dikasih hand sanitizer betul-betul 99% bebas kuman. Kalau dijajarkan sama piringnya lebih banyak kumannya sudah. Tetapi sudah, makanan ditaruh dalam piring tetap lebih proper daripada makanan ditaruh di atas WC sudah. Betul ya, meskipun itu nggak ada virusnya sudah. Maka kita melihat sudah, berita Injil tidak boleh disampaikan ke sembarangan. Berita bahwa Yesus adalah Mesias tidak disampaikan, tidak dibawakan oleh messenger yang sembarangan sudah. Saudara, kalau kita itu, saudara mungkin mendengarkan kamu harus menginjili dan sebagainya. Dan faktanya kita itu tetap tidak pernah menginjili sudah. Mungkin karena kita malas sudah. Tapi di sisi yang lain kita perlu bertanya, jangan-jangan memang Tuhan yang nggak mau sudah. Memang Tuhan silence kita sehingga kita itu dibiarkan di dalam kemalasan sehingga kita nggak bisa bicara sudah. Karena apa? Karena Tuhan pandang tidak layak. Nah kita perlu introspeksi sudah akan hal ini sudah. Lalu selanjutnya ya, kalau kita lihat ya kata-kata ini. Mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iblis-iblis tuh, setan-setan tuh yang diusir tuh. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Pertanyaannya sudah, mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Itu buat mereka kabar baik atau kabar buruk? Yesus tuh sudah ya, tadinya sudah dia memberitakan ya ketika dia di Nazaret ya, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi natur kedatangan Yesus kali itu, natur kedatangan Yesus yang pertama khususnya sudah, itu adalah satu buah natur kedatangan yang sedang mewartakan tahun rahmat Tuhan, mewartakan kabar baik, mewartakan pembebasan. Yesus, Mesias, Anak Allah datang mewartakan pembebasan, mewartakan kabar baik. Pertanyaannya, bagi setan-setan itu, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Anak Allah, Yesus yang adalah yang kudus dari Allah, itu adalah kabar baik atau kabar buruk bagi mereka? Kabar buruk. Yesus datang itu membawa penghakiman bagi mereka sudah. Maka itu kabar buruk bagi mereka sudah. Maka berita Injil yang disuruh oleh Tuhan untuk sampaikan adalah berita Injil yang mainly, bukan tanpa ya sudah, bukan tanpa penghakiman, tapi mainly terutama adalah tentang tahun rahmat Tuhan. Pertanyaannya sudah, bagi saudara dan saya, kita ini sudah, kita itu mengemban berita Injil, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus berkuasa. Itu terutama sebagai kabar baik atau kabar buruk sih? Loh ya kabar baik lah, kita orang Kristen kita tahu lah, itu pasti kabar baik. Yesus datang mengampuni dosa, membawa kita kepada hidup yang kekal, kabar baik lah. Sudah mungkin kita pikir ya bahwa selama ini kita menganggap Yesus adalah good news. Dan saya percaya memang itu genuine lah, kita menganggap Yesus adalah satu buah kabar baik sudah. Namun ya di dalam tataran keseharian, saya juga percaya ya banyak di antara kita tanpa terkecuali sudah, yang ternyata di dalam banyak aspek juga menganggap Yesus itu sebagai kabar buruk loh. Yesus Mesias, Yesus Anak Allah itu juga adalah kabar buruk sudah. Karena apa? Karena bertolak-tolakan dengan kita sudah. Perintah di dalam firman Tuhan itu jelas kok. Kamu harus sangkal dirimu, kamu harus pikul saripmu, kamu harus ikut aku. Contohnya apa sudah? Hal apa yang bisa membuat kita itu melihat hal itu sudah? Melihat bahwa Yesus kadang-kadang dan bahkan tidak jarang itu menjadi kabar buruk bagi kita. Saudara sering nggak mengucapkan kata-kata seperti ini? Atau pernah nggak mendengarkan kata-kata seperti ini dari antara orang Kristen? Anda menasihati orang atau Anda mendengarkan nasihat yang seperti ini? Ya kita itu nggak boleh gitulah. Kita ini kan Kristen. Kita itu nggak boleh gitulah. Jangan begitu ya. Karena kita itu Kristen. Artinya apa sudah? Kita kepingin gitu. Kita mau gitu. Tapi ya karena Kristen nggak boleh deh.
Jangan serakah-serakah gitu. Aduh, jangan terlalu rakus serakah gitu. Nggak boleh lah. Kita ini kan Kristen. Sebetulnya kepengen sih. Tapi karena Kristen nggak boleh. Itu kan Yesus kabar buruk berarti. Gara-gara ada Yesus yang nggak suka kita serakah, kita jadi nggak boleh serakah juga, sudah. Kalau kabar baik itu bunyinya seperti ini loh. Loh, ternyata kita itu boleh ya berkorban dan mengasihi. Boleh ya. Wah, puji Tuhan ya. Ternyata dalam Kristen itu kita boleh loh. Malah disuruh loh, puji Tuhan. Sekarang saya jadi bisa mengasihi, saya bisa mengorbankan diri saya bisa memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, saya bisa memberikan diri saya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ternyata itu boleh ya di dalam Christianity. Itu namanya Yesus itu kabar baik. Kita kepengin sekali memberikan persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita kepengin sekali mengasihi. Kita kepengin sekali mengampuni. Kita kepengin sekali berkorban. Tapi kita rasa, aduh, saya jangan-jangan gak boleh ya mengasihi. Jangan-jangan gak boleh berkorban. Tapi ternyata di dalam kitab suci, di dalam Kristianitas kita tahu, oh ternyata saya boleh loh memberikan hidup saya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Lebih sering seperti itu sudah terjadi dalam hidup kita. Atau lebih sering, sebetulnya kepengin sih melakukan itu. Jangan ya, tapi ya gak boleh ya. Karena apa? Karena kamu Kristen. Itu Yesus kabar buruk berarti sudah. Sudah kita mesti cek sudah di dalam kehidupan kita ya. Kalau ternyata ya berita Yesus adalah Mesias, anak Allah, itu ternyata nggak sering muncul di dalam mulut kita sudah. Kenapa sudah? Kemungkinan ya Tuhan belum izinkan. Kenapa Tuhan belum izinkan? Karena Yesus itu kabar buruk bagi kita sudah. Aspek kabar baiknya cuma di dalam satu aspek saja, yaitu dosa kita diampuni, suatu hari nanti kita masuk surga. Tapi dalam banyak hal yang lain kita itu menganggap Yesus itu kabar buruk sudah. Nah ini sudah, dalam hal ini sudah posisi kita itu agak mirip sama posisinya setan loh sudah ya. Selanjutnya, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Sudah saya ingin ajak kita untuk coba lihat sedikit sudah di dalam ayat paralelnya. Markus pasal 1 ayat 35-39. Ini ayat paralelnya. Markus 1 ayat 35-39. Kita coba lihat sedikit ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sudah perhatikan ya, di dalam Injil Markus yang paralel dengan Lukas ada catatan Yesus berdoa di sana. Sudah saya pernah tekankan ya ketika kita itu membahas bagian-bagian awal pasal pertama sudah, bahwa Lukas adalah penginjil yang di antara para penginjil kita yang lain, Matius, Markus, Yohanes, Lukas adalah dia yang sangat-sangat menekankan doa. Berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ada orang-orang yang di luar sedang sembahyang. Beritanya menjawab doanya Zakaria. Lalu kita mendapat ya, Yesus ketika dibaptis berdoa, transfigurasi berdoa, pengakuan Petrus berdoa. Di dalam Kisah Rasul juga kita mendapati orang-orang berkumpul berdoa. Petrus berdoa, saudara. Berdoa itu menjadi satu buah penekanan yang penting sekali dalam Injil Lukas, saudara. Sekarang Yesus pergi ke tempat sunyi. Di dalam Injil Lukas, saudara, justru nggak ada catatan Yesus berdoa. Loh kenapa, saudara? Padahal kalau Lukas itu mau mencatat tentang doa begitu penting sudah. Harusnya di dalam bagian ini dia juga mencatat Yesus berdoa. Apalagi paralelnya di dalam Markus Yesus berdoa sudah. Tapi di sini enggak sudah. Catatannya adalah ini. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia. Ke suatu tempat yang sunyi. Saudara, tempat yang sunyi saudara, di dalam bahasa Yunani ada. Ini kata yang dipakai itu kata yang dekat sekali dengan kata padang gurun. Seperti dalam pasal 4 ayat 1 saudara. To a desert place. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke desert. Dan sekarang Yesus to a desert place. Dan kita tidak mendapatkan catatan Yesus berdoa di dalam bagian ini. Kita seperti kayak diajak untuk mengingatkan saudara, bahwa di dalam bagian ini lagi-lagi ada cerita pertempuran dengan setan. Di dalam bagian ini lagi-lagi ada catatan tentang pencobaan. Pertanyaannya, di mana pencobaannya saudara? Orang-orang banyak sudah senang. Yesus itu ditahan untuk bersama dengan dia saudara. Ini pencobaannya di mana? Aspek pencobaannya di mana, saudara? Ini kan euforia, saudara. Galilean ministry ya, pelayanan Yesus mula-mula di Galilea, saudara. Itu dalam tanda kutip sudah banyak sekali suksesnya, saudara. Jadi di mana aspek pencobaannya, saudara? Saudara, kalau kita mengingat-ingat, saudara, ketika Yesus ada di padang gurun, dicobai oleh iblis, pencobaannya salah satunya adalah apa, saudara? Tunjukkanlah kesaktianmu, tunjukkanlah bahwa Tuhan berkenan kepadamu di secara agama. Jatuhkan dirimu dari bebungan bait suci Yerusalem, saudara. Tunjukkan ya. Jadi Yesus itu punya pencobaan untuk quick popularity. Coba bayangkan itu. Kalau dia punya all the power in the world dengan cara menyembah setan. Kalau dia itu mengubah semua batu-batu itu menjadi roti. Kalau dia itu juga jatuh dari bubungan bait suci, tapi ternyata nggak apa-apa, saudara. Betapa banyaknya pengikutnya dia, saudara. Maka kita mendapati, saudara, di dalam bagian ini kita seperti kayak diajak untuk melihat, hati-hati ya, ada desert place di sini, saudara. Di tengah-tengah satu buah keadaan sukses euforia besar, ternyata ini juga ada desert place. Ini juga adalah pencobaan dari iblis, saudara. Kenapa, saudara? Yaitu quick popularity, saudara. Maka, saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus dengan stick kepada seluruh rencananya dia datang untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan.
Orang buta akan celik, orang tertindas akan dibebaskan. Itu adalah beritanya Yesus Kristus. Dan dia juga tetap akan memberitakan itu ke dalam tempat-tempat yang lain. Dia nggak bisa ditahan ke dalam satu tempat, karena di sini saya akan bisa mendapatkan quick popularity. Dan in fact, saudara, nanti saudara, setelah dia terus berjalan, saudara, mulai pasal 9 ayat 51 mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, saudara, kita akan mendapati makin ke Yerusalem, popularitasnya makin turun. Kalaupun naik, saudara, popularitas negatif. Anda bayangkan, saudara, tingkat kepengenalannya makin lama makin banyak, tapi makin lama makin negatif, saudara, di Yerusalem. Sampai akhirnya dia mengalami penolakan yang sangat besar, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, Yesus dalam bagian ini seperti kayak terus berada di dalam nuansa pencobaan desert place, padang gurun. Pasal 4 ayat-ayat awal, saudara, disuruh lompat dari hubungan bayi suci. Artinya apa? Artinya dia akan punya quick popularity. Dia akan menjadi populer dengan sangat cepat, mendapatkan penerimaan banyak orang. Di sini sudah menyembuhkan orang, mengusir setan, melakukan banyak tindakan-tindakan ajaib, maka cepat-cepat populer dia, sudah. Tetapi sudah di tengah-tengah keadaan seperti ini, Yesus sadar, saya di sini bukan untuk populer. Saya di sini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kelihatannya sama, dia melakukan kehendak Tuhan dengan sukses, popularitas datang, tapi dia tidak mengendarai popularitasnya. Sekarang waktunya menurut timetable Tuhan harus berangkat, harus move lah, saudara. Ini adalah satu buah kepekaan ya, Yesus yang dipimpin oleh Roh, Sang Anak Allah yang dipimpin oleh Roh punya kepekaan, saudara. Ketika waktunya jalan, waktu yang dipimpin oleh Tuhan, ini bukan urusan tentang keuntungan. Kadang-kadang, saudara, kita itu sulit untuk membedakannya. Ketika kita itu berasa mengalami, kita ngomongnya berkat Tuhan demi berkat Tuhan. Nah, ini berarti Tuhan berkenan, saudara. Tapi saudara, kadang-kadang ya, waktunya Tuhan itu suruh untuk move, saudara. Hidup kita bukanlah adalah urusan hidup yang mana bagaimana saya bisa memperoleh berkat yang terbanyak, meskipun berkatnya legal. Meskipun semua orang menganggap bahwa kita diberkati Tuhan, bukan urusan itu, saudara. Tapi bagaimana kita terus-menerus peka yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan saya itu apa? Oke, saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memanjatkan dua buah pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan karuniakan kepada kita kesadaran bahwa pencobaan itu akan berlangsung di dalam tempat-tempat yang tidak terduga. Mungkin dalam tempat-tempat yang kita anggap rohani. Dan juga mungkin di dalam waktu-waktu keseharian kita, saudara. Pencobaan itu bisa datang, saudara. Maka kita seperti halnya Kristus Sang Anak Allah. Kita yang ada di dalam Dia minta kekuatan roh untuk peka dan untuk terus-menerus struggle dan menang di dalam pencobaan. Lalu yang kedua, saudara, kita juga terus mau berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Yesus Kristus itu boleh menjadi good news, boleh menjadi kabar baik bagi kita, bukan menjadi kabar buruk. Kabar baik dalam seluruh kehidupan kita, bukan cuma urusan surga dan neraka. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, puji Tuhan.